Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nisrina Aufira Mafira dengan NIM 2020 33114. Saya Hana Zakia dengan NIM 2020 33116. Saya Syarifatul Husna NIM 2020 33135. Saya Muhammad Yaqub Huda NIM 2020 33143. Kami di sini akan mempresentasikan dengan tema bunyi. Nah, sebelumnya apa itu bunyi? Bunyi merupakan salah satu gelombang longitudinal yang bisa dirasakan oleh indera pendengar, yaitu telinga. Dengan kata lain, bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergerak. Benda yang menghasilkan suatu bunyi disebut dengan sumber bunyi. Syarat-syarat bunyi. Yang pertama, terdapat benda yang bergetar atau sumber bunyi. Yang kedua, terdapat medium yang merambatkan bunyi. Yang ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Dan yang keempat, memiliki pembagian frekuensi yang berbeda tergantung dari besar kecilnya frekuensi. Sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi yaitu satu, dapat dibiaskan atau refraksi. Contohnya suara petir terdengar lebih nyaring. 2, dapat merambat melalui medium. Contoh, ketika menyelam di dalam air, bunyi masih dapat didengar. 3, dapat dipantulkan atau refleksi. Contoh, suara terdengar lebih keras di dalam gua karena terjadi pemantulan pada dinding gua. 4, dapat dipadukan interferensi. Contoh, saat bernyanyi menggunakan speaker. Macam-macam bunyi pantul. 1, bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli terjadi apabila bunyi pantul terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Bunyi ini akan terjadi apabila jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Contohnya, suara kita akan terdengar lebih keras di dalam kamar atau kamar mandi, dan bunyi kereta api berdampak keras di dalam terowongan. 2, gaung atau kedam. Gaung atau kedam terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi agak jauh, contohnya 10 meter sampai 25 meter. Gaung adalah bunyi yang terdengar kurang jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga mengganggu bunyi asli. Gaung terjadi pada gedung besar yang tertutup, seperti gedung pertemuan dan gedung pertunjukan. Untuk menghindari studio rekaman dilapisi bahan peredam. Bahan peredam yang sering digunakan antara lain kain wol, kapas, kertas, karton, karet, dan gelas. 3, gema. Jika jarak dinding pemantul cukup jauh, maka akan terjadi bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli diucapkan atau dipancarkan. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli disebut gema. Gema terdengar jelas seperti bunyi asli. Gema dapat terjadi di lereng gunung yang terjal jurang dan tempat-tempat lain. Frekuensi bunyi. Frekuensi memiliki satuan hertz. Frekuensi merupakan jumlah atau banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. 1, infrasonik. Infrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi yang dapat didengar oleh jangkrikan anjing. 2, audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. 3, ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz dapat didengar oleh hewan seperti lumba-lumba, anjing, dan kelelawar.
Resonansi bunyi. Resonansi bunyi. Resonansi bunyi adalah bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Resonansi bunyi dapat terjadi jika sesuatu benda memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi sumber bunyi yang bergetar. Selain benda, udara atau gas di sekitar sumber bunyi juga dapat beresonansi. Contohnya, resonansi yang dihasilkan dari suara beduk di masjid pada saat ditabur. Suara beduk dihasilkan dari lapisan kulit sapi yang dipakai sebagai bahan utama membuat beduk. Kulit sapi tersebut bergetar saat dipukul. Getarannya sama dengan frekuensi udara yang ada di dalam ruang beduk. Medium perambatan bunyi, yaitu satu padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Lihat padat, contohnya permainan telepon kaleng. Yang kedua mendengarkan ketukan di ujung meja. Contoh dari zat cair, yaitu mendengarkan air menggunakan corong yang baknya dipukul dengan batu. Contoh dari zat gas yaitu melalui bunyi lonceng. Nah, dari ini rumus dan contoh tentang bunyi. Selamat menyaksikan. Nah, karena bunyi merupakan sebuah gelombang, maka rumus masih sama seperti rumus gelombang ya. Nah, kita punya cepat lambat adalah lambda panjang gelombang dan frekuensi ya, panjang gelombang. Panjang gelombang. Satuannya adalah. Nah, di sini juga dipakai frekuensi atau periode atau frekuensi kadang dipakai. Nah, tapi akan sering kita pakai dalam rumus karena dia merambat, maka kita punya rumus namanya S. Ini akan sering orang pakai. Ya, kita coba aja soal-soal dasarnya. Contoh soal pertama, kecepatan bunyi di udara pada suatu saat 340 per second. Berapa jarak yang ditempuh dengan sekali? Jadi di soal ini kita punya yang namanya 340 meter per second. Kemudian kita punya yang namanya V sebesar 5. Intinya adalah jaraknya atau S-nya ya. Tinggal pakai rumus ini. V dikali T ya. 340 dikali 15. Nanti hasilnya adalah 5.100 meter ya, atau 5,1 km. Itu contoh soal yang paling dasar. Contoh soal berikutnya mungkin sedikit bertambah nih, pertanyaannya sedikit lebih rumit ya. Jadi sekarang kita punya bunyi dengan frekuensi sebesar 720 Hz merambat di udara. Setelah 20 detik, berarti kita punya waktu sebesar 20 detik. Bunyi itu menempuh jarak, tidak S-nya ya, 6,48 km atau 6.480. Nah, yang ditanya itu adalah lambda atau panjang gelombang panjangnya. Yang ditanya itu adalah lambdanya berapa? Oke, berarti kalau kita lihat 3 rumus ini yang ada lambda ya rumus yang ini aja ya. Nah, berarti ketika kita menjawab pasti pakai rumusnya V sama dengan lambda dikali F. F-nya ada nih 720, lambdanya dicari. Tapi kita nggak tahu V-nya ya, kita tidak tahu kecepatan. Maka kita melihat rumus yang lain yang ada kecepatan juga. Berarti rumus yang ini. Nah, berarti kita pakai ini S sama dengan V dikali T, di mana S-nya adalah 6480. Nah, sama dengan V-nya yang kita cari, V-nya 20 ya. Nanti dapat nih V-nya itu adalah, nah, ini 648 dibagi 2. 648 dibagi 2. Berarti ini 324. 324 meter per second. Ya. Kemudian sudah dapat V-nya, baru kita masuk ke sini 324. Sehingga kita bisa dapat lambdanya adalah 324 bagi 720. Kalau kita bagi 2 jadi 1.
168 ya. Ini kalau dibagi 2 jadi 30. Bisa dibagi berapa lagi nih? Dibagi 4 sepertinya bisa. Nah, ini kalau 168 dibagi 4 itu jadi 42/90. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi 2. Nah, kakak ada salah hitung sedikit. Di sini bukan 168, tapi adalah 162 ya. Nah, ini 162. Sehingga ini tidak bisa dibagi 4 sepertinya. Nah, ya. Kita coba bagi 2 lagi. Berarti ini 81/180. Ternyata bisa dibagi 9. Hasilnya adalah 9/20 atau 0,45 meter. Jadi inilah lambdanya. Jadi kalau untuk soal yang ini kita tidak bisa langsung mencari lambda karena kita harus mencari V-nya dulu. Ya, di soal ini kita pakai rumus. Sekarang kita coba soal yang ketiga. Nah, ini sebuah bom meledak pada permukaan laut. Ya, jadi sebuah kapal yang dekat dengan kejadian mencatat perbedaan waktu. Jadi ada perbedaan waktu ya antara bunyi yang terdengar di air dan di udara selama 6 detik. Cepat rambat bunyi di air segini dan di udara adalah segini. Berapa sih jarak kapal ke ledakan gitu ya, jarak kapal ke ledakan. Jadi sekarang kita punya kapal di sini. Nah, kapalnya lagi di air, di laut tentunya. Kemudian ada ledakan. Nah, ada ledakan di sini gitu ya. Ternyata si gelombang bunyi ini merambat, ada 2 nih. Dia merambatnya melalui udara. Dia melambat melalui udara. Dia juga merambat melalui air. Dia juga merambat melalui air ya. Nah, dicatat ternyata ada perbedaan waktu. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Berarti kita punya yang di air, kita punya yang di udara. Yang di air, V di air itu adalah 1280. V di udara itu adalah 320 ya. Di sini kita punya T yang di air, kita punya T yang di udara. Tapi kita belum tahu waktunya. Yang kita tahu adalah perbedaan waktunya. Ya, di air lebih cepat karena cepat rambatnya lebih besar ya. Kalau di medium padat bunyi lebih cepat merambat. Berarti T-nya air lebih besar, lebih cepat berarti lebih kecil angkanya. T udara lebih lama ya, berarti lebih besar angkanya. Berarti kita bisa tahu bagaimana T udara sama dengan T air ditambah 6 detik. Ya, kenapa T air ditambah 6 detik? Karena yang udara itu angkanya harus lebih besar, dia lebih lama. Ya, waktunya lebih lama. Ini suatu informasi penting. Nah, sekarang gimana kita mencari jawaban dari soal ini? Yang pasti sama adalah jaraknya. Jaraknya mau melalui udara ataupun air itu sama. Berarti S melalui udara sama dengan S. Maka ini V udara dikali T udara sama dengan V air dikali T air. Ya, V di udara itu adalah 320 dikali T di udara sama dengan V di air itu 1280 dikali T di air. Ya. Sekarang T udaranya kita mau ganti dengan yang ini. Kita mau substitusikan. Di sini kita berarti sekarang punya 30 dikali T air ditambah 6 sama dengan 1280 dikali T air. Ini bisa kita coret, bisa dibagi nih. Hasilnya adalah 4. Sehingga kita punya TA ditambah 6 sama dengan 4 TA. Ya. Berarti ini kalau kakak lanjutkan di sebelah sini, kalau TA-nya pindah ke sebelah sini, berarti 6 sama dengan 3 TA. Dapat dari mana? 4 TA dikurang 1 TA jadi 3 TA. Sehingga T di air itu adalah ya. Sekarang kita mau mencari jaraknya, terserah. Kita mau memakai yang mana? Apakah kita memakai si air atau udara boleh? Di sini kita sudah dapat T air, berarti tinggal pakai S yang airnya aja ya. V air dikali T air. Nah, V air itu adalah 1280 dikali 2. Berarti ini adalah 2560 meter. Berarti jarak ledakan itu dari kapal adalah 2560. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
untuk sesi tanya jawab, silahkan bisa melalui via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.